Yang bisa jadi pembalap itu bukan hanya laki saja, tapi perempuan juga bisa. Dan gitu. keren ya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Balik lagi sama aku Vera Saman di IMI TV podcastnya IMI. Nah, kali ini kita kedatangan tamu cantik. Cantik, berprestasi dan sangar. Ayo kita kenalan langsung aja ya dengan Kanya Prasetyo. Halo Kanya. Halo. Perkenalkan, nih kalem-kalem gini ternyata sangar loh mainannya. Tahu nggak Aduh, mainannya apa? Nggak juga, hobi Sangar, aja. yang aku nilai sih itu sangar ya. Iya sih. Nggak semua cewek kalem kayak Iya. kamu mainannya gituan. Oh iya. Nih kecil-kecil imut cantik ini ternyata pembalap loh, luar Waduh. biasa dengan banyak prestasi. Terima kasih. Aku bacain dulu ya biografi kamu biar Boleh, sambil boleh. kenalan sama yang lain ya. Boleh. Kanya Prasetyo, pembalap wanita Indonesia yang telah menunjukkan prestasi gemilang di berbagai ajang balap nasional Iya. dan internasional ya kayaknya ya. Iya. Aduh, kan keren banget. Putri dari Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi, mantan ketua DPRD DKI Jakarta selama 2 periode. Iya. Memulai karirnya di dunia off-road sebelum beralih ke rally balap mobil dan slalom. Off-road loh, off-road Iya, itu iya. itu agak anti mainstream ya. Iya. Itu lebih sangar lagi, lebih serem lagi. Nggak nyangka loh kecil-kecil gini hobinya. Emang pas SMP ya, pas aku SMP berarti umur aku sekitar 14 tahunan. 14 tahun. Iya, 14 tahunan berarti itu emang agak metal aja sih anaknya, emang demen. Kayaknya 14 tahun harusnya mainnya masih monopoli kali ya. Iya, Kamu udah aku kayak off-road. beneran ya maunya agak ada tantangan, adrenalin yang tinggi. Kayaknya agak-agak apa nih kalau dibilang anak-anak yang rebel ya, Iya. pengennya yang berontak-berontakan. yang berontak dikit. Nah, Tapi diarahkan ke yang diarahkan. benar. Iya. Salah satunya off-road tadi. Iya, speed Awal off-road. mulanya, Kenapa? awal mulanya bisa kecemplung di off-road. Jadi awal mulanya itu aku kelas berapa ya? Kelas 2 SMP. Itu aku tuh jadi awal mulanya itu dari kecil. Pas aku masih TK, itu tuh aku udah diajak papaku balapan. Jadi papaku tuh udah balapan dari dulu banget. Oh, jadi Dari aku belum- kecil sudah ditanamkan. Iya, jadi dari dulu aku belum lahir pun papaku udah balapan gitu. Berarti emang turunan ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Iya, Nah, iya. terus nggak lama kemudian, terakhir aku nonton TK. Terus nggak lama kemudian, udah lama nggak ikut nonton balap lagi. Akhirnya pas lagi remaja-remajanya nih SMP ya kan, ABG lah, anak baru Di gaul. masa-masa pencarian. Iya, dan pencarian. Ngerasa bisa padahal belum bisa. Iya, nah kelas 2 SMP itu aku tuh lagi di rumah, itu hari Sabtu itu hari Sabtu, aku lagi nggak tahu di rumah nggak ngapa-ngapain kayak Lagi gabut. gabut, ya. Nah, iya aku lagi gabut aja gitu. Terus nggak lama kemudian aku nelpon mamaku, Oke. "Mah di mana?" gitu. "Ini lagi nemenin papa balapan." "Di mana balapannya?" "Deket rumah di BSD." Dulu tuh Paramount Land lah, iya, tahu, deket Gading Serpong. Kalau misalkan kalian tahu gitu. Anak Tangsel pasti tahu. Iya. Nah, terus habis itu aku bilang, "Oh ya udah, aku ini deh nyusul gitu." Karena aku udah nggak tahu nih di rumah nggak ngapa-ngapain, males rebahan doang nonton gitu. Iya. Nggak lama aku nyusul, ternyata pas aku lihat itu speed off-road ya. Pertama kali tuh aku ngelihat speed off-road. Iya. Nah, aku ngeliat tuh ada sosok satu cewek, dia jadi navigator. Dari situlah aku melihat kayak, oh Keren ya, ternyata, gitu. ternyata yang bisa jadi pembalap itu bukan hanya laki saja, tapi perempuan juga bisa. Dan gitu. keren ya dilihatnya ya. Dan menurut aku agak keren sih, maksudnya. Bukan agak sih, Bukan, memang keren. tapi emang keren sih Emang gitu. keren. Nah, terus emang aku tuh dari SMP itu emang pengen banget ngebet belajar mobil, nyetir mobil gitu loh. Nah, karena tuh dari apa nih? Dari SD kelas 6,
terus SMP kelas 1 kalau aku disupirin tuh aku kayak ngerasa ayo dong cepet, aku pengen cepet nyampe Udah gitu. pengennya buru-buru ya. Terus giliran Udah gemes ya misalkan pengen gantiin ya? apa? Udah gemes pengen gantiin nyetir. Iya, nah terus pas aku kayak agak telat gitu, misalkan supir aku bawanya telat, aku kayak greget, gak bisa agak cepetan gak? Ini kiri kosong, ayo dong selip. Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah terus nggak lama kemudian ya udah aku ngeliat lah tuh, oh ada sosok cewek yang jadi navigator dan dia mau nyetir di tahun depan. Aku lupa kalau nggak salah tuh tahun berapa ya? 2015 apa ya? Aku lupa lah kayak maksudnya tahun Pas saat kamu 2000. SMP itu? Iya, pas kelas 2 SMP itu. Oke. Nah terus nggak lama kemudian ya udah akhirnya aku bilang ke papaku, aku mau balapan dong pak gitu. Terus aku balapan, terus nggak lama kemudian kayak ya udah pas tahun 2016 itu aku diwujudkan menjadi pembalap tapi masih di sebelah driver. Itu adalah navigator. Masih baca-baca kayak belajar baca Tapi kanan itu langsung 3. diterjun Kenapa? atau sebelumnya memang ada trial dulu latihan, pembekalan atau tiba-tiba suruh langsung terjun aja gitu? Enggak dong. Jadi tuh ikut terjun, langsung terjun tapi baca. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuman baca jalanan aja gitu. berarti walaupun Jadi drivernya harus ngedengerin kita gitu. Walaupun dibekalin apa-apa, maksudnya belum diajarin, bisa langsung jadi navigator saat itu? Bisa sih, bisa karena menurut Hebat. aku navigator mungkin masih basic banget. Jadi aku merasa mudah gitu loh, mudah untuk dibaca, mudah untuk Apanya dimengerti. ini yang dibaca? Bentuknya tuh apa? Maps atau? Enggak bukan maps. Jadi kayak tulisan. Jadi misalkan kita jalan nih. Heeh. Kita jalan di tracknya. Nah, kita tuh ngitung jaraknya. Kita bukan ngitung. Kita baca jarak dulu, baru nanti belokan. Nah, belokannya ini di angka jam berapa? Jadi misalkan nih kita 200. Tapi kan berarti tetap kan mesti kamu yang memutuskan itu. Kamu kayak cuma dikasih BTW aku nyontek dari navigator lain. Jadi aku makanya bilang dipermudah gitu loh Ya, maksudnya. tapi tetap ya zaman sekarang ya cewek apalagi baca Gmaps aja udah pasti nyasar. Iya, kalau aku enggak. Ya, Aku itu berusaha dia. enggak Kamu mau. saat pertama kali jadi navigator aja walaupun ya dikasih bocoran belum tentu semuanya ngerti loh. Iya sih. Kamu dikasih bocoran langsung paham dan saat Langsung itu langsung paham. bisa jadi navigator. Berarti Iya, kan memang alhamdulillahnya. berbakat banget di situ. Wah, cewek Alhamdulillah. coba aja suruh bikin apa nyari maps di Tapi jalan. basicnya emang aku tuh kalau soal praktek atau apa lebih gampang Cepat. mengerti dan lebih cepat mengerti dibandingkan Teori, harus Bu. teori. Kelihatan banget ya. Memang ada yang kayak tipe-tipe kayak gitu. Iya. Jadi percuma kalau dikasih teori nggak akan masuk-masuk. Tapi kalau disuruh terjun langsung cepet dia belajarnya. Cepet banget. Berarti learning by doing. Iya, kamu learning kan. by doing plus emang orang lapangan deh Nah, kayaknya. cocoknya ya di Emang lapangan. keturunan Nah, dari papaku iya. karena papaku orang lapangan juga Dan pas kan. banget lah. Dan pas banget. Jalurnya. Iya, betul. Nah, jadi saat setelah itu Nah, saat setelah itu ya udah akhirnya jadi navigator 2 tahun. Tahun 2018 aku disuruh terjun. Karena udah tahu nih 2 tahun ini selama aku baca maksudnya selama aku jadi navigator aku ngelihat drivernya tuh nyetirnya seperti apa gitu. Jadi itu nggak kamu langsung learning by doing. Iya, jadi learning sambil sebelahnya. Iya. Jadi misalkan dia mau jam atau apa misalkan bahkan aku pernah kebalik itu pun juga menurut aku sempat ada cedera di leher, cuman langsung buru-buru diurut kan, jadi udah lemes, udah nggak kenapa-napa. Bersyukurnya sih langsung Iya, karena ditanganin memang gitu. olahraga ekstrim ya, pasti Iya, resikonya akan banget. ada aja. Iya, nah terus dari situ ya udah aku masih pengen belajar lagi. Jadi misalkan ada kejadian apapun, aku akan terus belajar dan tidak Pokoknya akan pernah kekeh menyerah, ya, maju kekeh aja terus, gitu. pantang mundur Iya, karena itu udah dia. niat. Iya, udah hajar niat. Terus. Iya. Ya, itu memang tipe-tipe rebel tuh gitu memang. Tapi bener loh kan? Benar. Kalau nggak gitu nggak bisa-bisa. Nggak Yang bisa, ada, iya benar. minder, takut, udah nggak Iya. maju-maju. Benar. Nah kalau itu kamu dari kan situ. Maju terus sampai akhirnya sampai ada di titik ini. Sekarang Dari off-road beralih ke rally. rally. Dari rally, balap mobil. Nah, Jadi kalau gini, rally sendiri, pertama-tama tuh aku dari speed off-road dulu. Itu tahun 2018. Tahun 2019 aku langsung turun ke slalom. waduh, Iya, udah langsung tahun ganti 2020. setir. Apa? Apa itu namanya ganti setir atau masih satu? Enggak, masih. Oh, kalau misalkan slalom ini emang balapannya sendiri. Oh,
Oke. Jadi kalau speed off road atau rally atau sprint rally itu ada navigatornya. Tapi Jadi konsepnya sama. konsepnya beda. Kalau slalom ini itu dia balapan di aspal, dan slalom ini punya ini apa ya, jelasinnya gimana ya? Oke. Slalom ini tuh ada kun namanya. Kun warna hijau sama kun warna merah. Nah, kun warna hijau harus dilewati di sisi mobil sebelah kanan. Jadi dia sorry. Kalau hijau itu aduh ya agak belibet. Hijau itu di sisi mobil sebelah kiri, kalau merah itu di sisi sebelah kanan. Nah, selama ada kun-kun itu kita nanti akan dapat soal. Misalkan zigzag nih. Nah, zigzag berarti kan merah, hijau lagi. Ya udah, kita harus ikutin nih, misalkan soalnya dapetnya zigzag ya kita ikutin mobilnya. Nah, tapi harus sesuai. Kalau misalkan merah itu di posisi mobilnya ada di sebelah kiri, merah nih ya, berarti kan kita kanan ya kan, kanan. Kalau iya, kalau enggak nanti buyar. Kalau misalkan hijau, kun hijau, berarti mobilnya posisinya di kanan, kita mau ke kiri gitu. Paham nggak? Kurang lebih enggak. Ya gimana ya, aku juga bingung sih jelasinnya. Harus turun praktek kalau yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Paling enggak aku ngebayangin. Maaf ya guys. Gak apa-apa. Pokoknya ini udah keren banget lah. Dari yang off-road ke rally terus ke slalom yang kalau aku bilang ya beda-beda konsep kan. Tapi kamu langsung bisa, langsung kayak mendalaminya tuh memang benar-benar sampai akhirnya kamu bisa ada di situ, bisa mengerti mesti gimananya. Iya. Kita aja ngebayangin puyeng ya. Gimana ya kalau aku jelasin juga agak susah. Nah, itu harus praktek. Itu harus praktek. Iya sih benar ya. Praktek langsung. Praktek benar. Ntar lihat aja, pokoknya cuplikan-cuplikan dia cari aja. Lihat di sini ya guys. Iya, Om tolong ya Om. Kita puterin. Berarti kalau yang tadi kamu yang off-road udah awal-awal itu kan, terus ke rally, balap mobil, yang tadi kamu navigator, terus beralih ke drivernya juga. Iya, aku beralih dari ke drivernya juga. Jadi speed off-road, 2 tahun navigator, 2018 aku jadi driver, 2019 aku turun slalom, 2020 Covid, 2021 aku ikut ISOM. ISOM tuh apa ya? Indonesia Sentul Sirkuit ISOM. Apa ya? Pokoknya gitulah, ada di lintasan di Sentul Sirkuit. Balap mobil atau slalom? Itu balap mobil. Balap mobil. Iya. Itu ISOM. Nah, terus habis itu 2022. Aku turun rally di kejuaraan nasional yang Danau Toba. Terima kasih. Luar biasa, keren sekali dalam usia yang muda udah turun di kejuaraan nasional rally pula. Iya. Astaga. Agak ekstrim ya. Ekstrim banget, dan ekstrimnya langsung berprestasi loh. Alhamdulillah. Gak asal-asalan. Iya. Berarti kan memang benar-benar berbakat di situ kamu tuh ya. Selain itu juga kamu aktif di ajang slalom yang tadi ya. Iya. Terus 2023 berhasil meraih juara nasional di kelas wanita. Iya betul. Juara nasional. Itu gimana ceritanya bisa jadi juara nasional? Perjuangannya gimana? Perjuangannya ya berdarah-darah banget sih. Karena aku di situ aku ngurusin tim, terus jadi leader juga di tim. Waduh, terus kepecah-pecah. Jadi mau nggak mau harus fokus 3. Tapi terus harus juara. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Itu di kejuaraan nasional apa tuh yang slalom 2023? Nasional maksudnya gimana? Ini juara nasional itu kejuaraannya ada namanya atau memang kejuaraan nasional namanya aja? Itu apa ya, aku lupa lagi. MLD Spot. Yang Genta. Oke. Ya pokoknya gitu. Nah, kamu tidak hanya berprestasi di dalam negeri, 2024 juga terpilih mewakili Indonesia. Iya. Nah, di Malaysia. Apa itu? Yang di Taipei juara 3 mix double. Mix double tuh tandem. Itu slalom juga? Slalom juga. Di Taipei juara 3, luar biasa. Di Taipei juara 3. Nah, kalau yang tadi di mana? Malaysia. Itu juara 2 wanita.
Luar biasa, di internasional Berdarah-darah langsung juga itu. juara-juara. Gak sia-sia dong darah-darahnya juga. Iya. Aduh, asli sih kebanyakan prestasi ini aku sampai bingung. Sampai ampun, wow. Padahal masih muda banget loh. Kamu lahiran tahun berapa sih? 99. Ya ampun, lahiran 99 prestasinya udah berempet begini. Jadi malu Alhamdulillah, saya. bagus, iya. Iya, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lagi ya sih. Harusnya anak-anak muda, generasi muda tuh ya modelan kamu. Heeh. Yang dikumpulin prestasinya bukan masalahnya ya. Nah, nah di luar arena balap juga ternyata kamu seorang instruktur pilates bersertifikat. Iya. Bisa nggak jangan diborong semua itu prestasinya? Nah, kamu kan pilates yang aku tahu olahraga kalem ya, Iya. lebih ke stretching. Itu stretching, terus postural. Ini kan bertolak belakang ya sama Banget, yang balap banget. dan slalom. Tap- Kenapa bisa? Kenapa bisa kepikiran? Kenapa suka? Nah, Kenapa suka? Aku punya skoliosis. oh, Iya, oke, karena aku punya awalnya. skoliosis, aku pernah ke fisio dan yang Terapi. fisio itu akhirnya merujukan aku untuk pilates. Oh, terapinya melalui Iya, pilates. terapinya melalui pilates. Dan jadi suka. Terus emang kebetulan ketemu instruktur yang cocok sama aku dan emang aku jadi jatuh hati sama pilates gitu. Kamu gampang jatuh hati tapi didalami sih ya. Loh, dari dari yang olahraga sangat-sangat ekstrim langsung ke pilates yang kalem. Yang kayaknya memang membutuhkan kesabaran emosional tinggi ya. Iya. Karena kan gerakan-gerakannya kalau aku ngeliatin teman aku nggak pernah pilates, tapi kalau ngeliatin teman aku tuh gerakan-gerakannya dibilang ekstrim juga sih ya. Iya. Tapi kamu bisa sampai bersertifikat. Alhamdulillah Luar bisa. biasa. Sebenarnya belum, tapi lagi menuju ambil sertifikat. Berarti gitu. kan memang kamu memang ke jenjang yang serius untuk Serius. mendalami pilates Iya. tersebut. Luar biasa sih. Tapi pernah ada cedera juga nggak di pilates selain yang karena terapi tadi? Sebenarnya ya karena ini aja sih, karena aku punya skoliosis, akhirnya aku seriusin, terus habis itu kan ada tuh kalau di pilates yang kayak di leg, terus habis itu yang gelantungan-gelantungan. Kalau Iya. pernah lihat ya. Nah, itu aku suka Sering bagian lihat. part itu Nah, gitu buat loh. aku itu ekstrim ya. Iya, karena itu kan ekstrim mesti juga. muter terbalik-balik terus Iya. mesti aduh udah deh aku ngeliatinnya aja takut keseleo. Jangan sampai dong amit-amit. Ya makanya pilates itu Iya. kan walaupun kelihatannya kalem tapi Tapi ada membutuhkan iya ekstrim Iya. karena gerakannya itu nggak sembarangan. Enggak. Untuk Makanya. pemanasannya aja kayaknya itu bikin pedes deh. Ih, pedes banget. Pedes banget, pedes ya? banget. Pokoknya kalau alignmentnya bener, instrukturnya ngomong apa, ya dengerin aja. Nah, itu akan menjadi Justru candu ya nantinya. candu nantinya. Rasa Aduh. sakit-sakit nyerinya itu loh. Itu yang dicari. Ngeri ya. Iya. Nah, Kanya Prasetyo juga adalah salah satu dari 4 perwakilan Indonesia yang mengikuti Via Rally Star Asia Pasifik di Oh, Madras, iya. India tahun 2022. Iya. Kamu di situ ikut juga. Ikut Berarti itu waktu awal-awal ya? Waktu awal atau setelah Covid deh setelah 2022 COVID, ya. setelah COVID. Nah, di situ sempat ada juara atau ikut meramaikan aja? Sebenarnya kalau dibilang juara enggak sih, cuman ada pengalaman lah di situ. Pastinya. Kan yang dibeli pengalaman ya, Iya, ikut karena pengalaman. Dan nggak semua orang bisa ikut Iya. ya, luar biasa. Lalu pernah mengikuti kejuaraan nasional Danau Toba tadi udah. Oke. Nah, ini aku lagi liatin gambar-gambar kamu yang memenangkan trofi-trofi. Sorry ya, Nggak apa-apa. kayaknya keren sekali nih anak Nggak kecil. apa-apa. Jadi waktu di sini kamu masih kecil soalnya. Yang mana? Ini umur-umuran berapa nih? Itu aku tahun 2022 berarti ya umur 22 tahun. Kok masih imut banget? Iya, muka aku emang masih terlihat SMA, kuliah. Ini sih kayak SMP, makanya aku bilang kok kayak anak kecil. Oh, Oh. alah, ternyata justru udah umur 20. Mm-mm. Kecil-kecil cabai rawit ya. Iya.
Nah, kamu di sela-sela kegiatan slalom yang banyak prestasinya, kamu ngapain aja sehari-hari? Ya ngajar, Pilates pilates, tadi. belajar karena kan di pilates ini ada ujiannya nanti. Nah, ada ujian tertulis sama ujian praktek. Ya udah, dalemin itu aja. Terus habis itu ngurusin apa ya? Oh ya, paling ngurusin mobil-mobil slalom aku yang kurang apa aja. Maksudnya harus apa ya namanya? Harus dirawat lah mobil-mobilnya itu. Kamu Nanti yang ngerawat kamu sendiri, kamu paham atau enggak, ada tim? ada mekanik aku, ada mekanik aku. Jangan pintar di situ juga. Jangan dong. Semuanya diborong. Pusing. Enggak lagi semuanya diborong, kamu bisa. Berarti kegiatan sehari-hari kamu selain yang tadi balapan, latihan, kamu ngajar pilates juga. Kalau di pilates kamu udah berapa lama memangnya? Dari tahun 2021. Pas 2022. Dari tahun 2022 Berarti aku sambil pilates. ya, kamu sambil balapan juga menekuni pilates tersebut. Iya. Oh, maksudnya ini ya sekolahnya pilates. Iya. Oh, sekolahnya pilates baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin 2024. 2024. Tapi memang kamu mengenal pilates dari tahun Udah, 2022 itu. Iya. Dan mulai menseriusinya di 2024 untuk mengejar sertifikasi. Iya. Untuk mengajar lebih tingkat tinggi, luar biasa. Ini kedepannya ada lagi nggak sih hobi lain yang kamu nanti bakal tiba-tiba udah jadi prestasi aja? Apa ya? Kalau dibilang saat ini cuman baru jadi instruktur pilates aja sih. Karena menurut aku menjadi instruktur pilates ini tidak mudah. Ada tantangannya juga gitu. Yang usah instruktur yang main pilates pemula aja nggak gampang, gimana jadi instruktur? Iya. Itu mah luar biasa. Nah, kamu bisa-bisanya sih kepikiran jadi instruktur? Apa ya, karena menurut aku pilates itu, karena aku punya skoliosis, jadi menurut aku pilates itu udah kayak salah satu aku nggak bisa hidup tanpa pilates gitu. Karena kalau aku bolos gitu pilates, itu akan sakit di bagian pinggang kanan aku. Oh, jadi memang berpengaruh banget ya? Berpengaruh. Aku sampai nggak bisa tidur karena nyerinya itu. Dan gitu. pilates itu menghilangkan nyeri itu. Oh wow, berarti memang sekaligus hidup sehat juga ya kamu ya? Iya, aku hidup sehat, bisa kayak sehari-hari aku kayak bisa pagi pilates, ngajar, terus aku latihan sendiri pilates, malamnya aku nge-gym. Gitu aja. Siklusnya gitu aja, olahraga tiap hari. Jadi malu saya nggak pernah olahraga. Olahraga saya jalan doang soalnya. Nggak apa-apa dong, kan yang penting mengeluarkan keringat. Iya, tapi kan setidaknya kalau ada keahlian tuh lebih keren loh. Aku ngeliatin terutama cewek-cewek sih ya. Cewek-cewek kalau berprestasi buat aku itu keren banget. Terima kasih. Iya, aku lebih senang cewek-cewek berprestasi, cantik dan berprestasi ya. Gak hanya mengandalkan kecantikan. Karena kalau kecantikan itu kan ya gampang pudar lah ya ibaratnya. Kalau cewek berprestasi itu buat aku berarti dia punya satu nilai plus di dalam dirinya yang nggak bisa disamain sama orang lain. Nah, kalau cantik semua bisa. Semua bisa. Nah, tapi untuk berprestasi atau punya kemauan untuk bisa berprestasi di satu bidang itu nggak gampang, nggak semua orang bisa, apalagi cewek cantik. Luar biasa. Wah, bisa aja. Terima kasih. Memang aku lebih senang generasi muda apalagi. Yaitu yang tadi aku bilang, kumpulin tuh prestasi, jangan masalah. Kebanyakan anak sekarang masalah yang dikumpulin. Iya. Sampai yang mental health lah. Iya. Di booming-boomingan terus. Karena kan mereka nggak punya kegiatan yang ya seperti kamu kan, kamu bisa mengalihkan ke hal-hal positif sampai akhirnya berprestasi. Kamu mana sempat coba mikirin galau? Nggak sempat kan? Ya ada sih, cuman kayak ya pasti ada. Akhirnya tapi kan aku kayak ya udah aku harus ngalihin kemana nih? Ya udah aku olahraga aja. Udah kayak jadi sedihnya kayak udah dialihin sama olahraga, nge-gym biasanya gitu. Terakhir sih gitu ya. Curhat gue. Ya tapi biasanya memang kalau orang-orang yang berprestasi ya atau yang memang mempunyai kegiatan positif, mereka bisa mengalihkan rasa masalah yang galaunya lah, yang mereka pikir itu udahlah gue ngerjain yang lebih penting dulu. Jadi prioritasnya tuh lebih ke yang memang tadi yang dia sukai, berprestasi yang lebih ke arah positif. Kalau orangnya nggak punya tujuan untuk berkegiatan positif, ya udah numpuk aja di situ sama masalahnya kan. Karena dia nggak tahu mau ngapain, nggak ada pelampiasan. Benar. Nah makanya aku seneng banget sama
wanita cantik berprestasi, apalagi masih muda. Aku berharap sih kamu bisa ngajak teman-teman kamu yang masih muda melia untuk ikut berprestasi juga dong bareng kamu. Iya. Jadi kan lebih keren lagi menuju generasi emas ya Iya. Indonesia, bukan generasi cemas. Iya. Nah, aku balik lagi nih ya Iya. dari kamu kecil. Yang tadi kamu bilang kamu kecil tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk balap, Enggak. nggak suka. Dulu aku kayak nggak mau kena debu. Aduh, Dia waktu aku kecil gitu nggak mau kena debu, tapi maunya ya hangout aja terus sama teman-teman aku. Pokoknya aku maunya main gitu. nah itu sampai 2 SMP, Ya sampai kelas 2 SMP ya, bahkan sih sampai SMA sih kalau maunya main. Maksudnya sorry, iya sampai 2 SMP terus sampai akhirnya 2 SMP aku lihat papaku terus ngelihat suasananya gimana seseru itu, akhirnya ya udah aku kayak memberanikan, oke, kalau jadi pembalap saya juga bisa, gak cuma cowok doang gitu. dan lebih keren. Dan menurut aku lebih challenging dan ya Iya, lebih keren, udah pasti lebih keren. Kalau Iya. cewek yang bisa melakukan itu tuh keren banget. Ya. Berarti kamu tapi kalau dari kecil hobi kamu sendiri apa sebenarnya? Wah, kalau dari kecil ya kayak cuman hobi kamu apa kalau ditanya kayak gitu Iya. ya? Polisi. Cita-citanya? Itu ya cita-cita pengen jadi polisi. Tapi kan nggak nyambung ya. Jadi aku kayak semakin lama kayak cita-cita kamu apa? Gak tahu. Ya iya, biasanya kan anak-anak tuh masa-masa labil ya. Dia ngikutin Iya. apa yang ada di depan matanya. Oh, Iya. kayaknya itu bagus, itu yang diinginkan. Tapi kalau misalkan kamu bercita-cita jadi polisi, ya itu bagus juga kan. Bagus. Aparat negara, melindungi masyarakat. Tapi kan bertolak belakang juga ya sama hobi kamu sampai akhirnya sekarang kamu ada di sini. Iya, iya. Lah, memang waktu kecil ya maksud aku hobi kamu tuh apa sampai bercita-citanya jadi polisi? Kamu kan takut debu. Aku nggak tahu ya, tapi kayak aku tuh melihat masa kecil aku kalau ada pelajaran olahraga Heeh. itu aku selalu paling bagus dibanding Oh, kayak berarti memang udah kelihatan ya. udah kelihatan aku udah ngebaca diri aku bibit-bibitnya. sendiri. Iya, aku udah ngebaca diri aku sendiri. Udah kelihatannya dari situ gitu. Oh, oke, Jadi oke. bener-bener yang kalau ngafalin suruh matematika ini Aduh, mohon maaf gitu ya. aku sampai demam. Mohon maaf, aku sampai demam, tolong. Nah, itu tuh di Indonesia ya. Eh. Eh, aku nggak bilang jelek sih ya. Iya. Kurangnya di Indonesia kurikulum tuh memaksakan semua anak harus bisa di semua mata pelajaran. Iya. Kan kalau di luar negeri apa yang dia minat itu yang didalami. Iya. Nah, sampai akhirnya demam-demam loh akhirnya suruh ngapalin. Padahal Iya. bakat dan prestasinya ya di sini. Iya. Baru ketahuan akhirnya di olahraga. Olahraga. Coba kalau dari kecil diseriusin. Kenapa? Iya, Ya, pasti aku udah jadi yakin. atlet. Aku yakin udah bukan keluar negeri, keluar angkasa lagi. Udah bukan keluar negeri lagi. Iya. Ya itu di Indonesia harusnya kan diarahkan di minat dan bakat ya. Hmm. Ya, tapi sayangnya kita harus mengikuti kurikulum yang ada. Mm-mm. Semua harus bisa dulu mata pelajarannya. Iya. Sama. Harus ngejalanin itu semua sih menurut aku. Memang, iya benar. Ya sudah, yang sudah Ya, kamu sudah. jalani juga Iya. kan tetap sampai akhirnya kamu di sini bisa banyak prestasi yang kamu Iya, kamu raih. alhamdulillah. Berarti kan memang luar biasa sih buat aku ya. Nggak semua memang orang berprestasi di akademik. Di luar akademik juga memang itu kan sebuah prestasi dan Iya. memang semuanya juga harus di-appreciate. Jangan yang orang pintar di akademik Iya. aja. Aku sempat ada kejadian ini sih, struggle di kuliah aku. Nah, kamu kuliah jurusan apa? Aku kuliah jurusan komunikasi. Oke. Nah, jadi ada satu cerita, nggak satu cerita juga sih. Di 1 tahun ini aku struggle. Jadi di kuliah aku itu aku kuliah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sedangkan waktu itu kan aku 2019 itu aku ikut slalom lah. Ikut slalom, Oke. ikut Bagi-bagi kejuaraan waktunya nasional. ya. Nah, waktunya tuh susah banget. Pastinya. Susah banget. Aku tuh berapa tahun ya, kayak ya 1 tahun itulah aku keteteran abis. Jadi mau nggak mau Dilema misalkan nggak tuh? banget. Oke. Jadi kayak bener-bener apa ya, aku sampai minta surat izin dari IMI, kayak bener-bener seformal itu, terus aku kasih ke gurunya, sampai ke atasannya lagi lah, gitu-gitulah. Untuk dapat cuti apa izin Iya, gitu. untuk dapat izin, tapi tidak diizinkan. Waduh.
Jadi mau nggak mau nggak lulus deh aku mata kuliah itu. Tapi untungnya ada COVID nih, Oh, jadi ya kuliah kan. dari rumah ya. Jadi kuliah dari rumah, jadi kayak nggak ketemu kan. Nah untung Ah, kebantu COVID. Nah jadi untung alhamdulillah semuanya udah lulus oke. dan udah ini juga udah Bisa lulus juga. sejalan ya. Bisa sejalan, bisa Akhirnya. pelan-pelan gitu. Jadi kayak menurut aku ya ada struggle-nya gitu sih di masa-masa kuliah tuh susah banget. Memang pasti kan memang harus ada yang diprioritaskan. Iya. Nah, di saat dia harus diprioritaskan dua-duanya itu dilemanya. Banget, Wah, beban banget, mental itu pastinya. banget. Aku aja sampai nangis-nangis. Oh, tolong dong, aku butuh izinnya. Nggak bisa. Kamu mau prioritasin apa aja, apa dulu nih? Mau Iya. kuliah apa balapan? Wah, aku kayak ya balapan lah gue. Iya. Iya. Kuliah masih bisa dilanjut nanti ya. Iya menurut aku. Sebenarnya dua-duanya memang harus diprioritaskan. Iya. Tapi ya gimana ya? Karena aku suka balap banget. Terus apalagi aku juga mau mendalami ke sana kan. Jadi aku kayak ya udah aku balap aja, terus pas ada COVID ya udah gue kejar deh tugas gue mumpung gak ngapa-ngapain kayak gitu-gitu. Hebat loh, bisa ngejar tugas juga, bisa mengerjakan dunia balap juga. Itu butuh effort yang bukan main-main juga. Iya. Nah, kamu nggak sampai sakit-sakit juga udah bagus itu. Iya. Sakit nggak? Jangan sampai sakit tuh saat Oh itu. pas COVID aku ya kena COVID. Itu Tapi untungnya kan kayak bisa minta izin atau dulu tuh absen aku awet-awetin lah pas masa-masa COVID lah. Aku awet-awetin abis gitu. Kalau misalkan ada kejadian apa-apa kan ya maksudnya aku bisa kayak ya izin langsung Iya, atau betul. kayak ya istirahat atau Yang penting- bolos. Ya akal-akali dikit nggak apa-apa lah. Iya. Kan manusia biasa. Iya. Tapi bener dong, dari segudang prestasi kamu ini di usia muda kamu ini, kamu bisa pintar membagi waktu, berarti memanage waktunya kamu tuh udah bagus ya. Alhamdulillah aku bisa sih Iya, dengan bisa berjalannya waktu. Sudah terbukti kok. Iya. Luar biasa banget. Dari Wah. kamu dari zaman sekolah berarti kan kamu udah mulai mengikuti ya. Mm-mm. Dari yang SMP tadi, SMA, kuliah dan semua kamu bisa bagi waktunya. Kuliah tetap jalan, sekolah tetap jalan dan dunia balap pun tetap jalan. Iya. Tapi kamu sendiri udah lulus dari kuliah? Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Udah berapa tahun lulus? Aku tahun 2023 lulusnya. 2023. Mm-mm. Nah, paling nggak berkurang lah ya beban Iya otak 2023. berkurang dikit lah ya. Iya. Bukan berkurang dikit tapi berkurang banget. Berkurang banyak. Iya, berkurang banyak. Makanya kamu bisa lebih mendalami lagi pilatesnya karena kan balap pilates aja nggak ada kuliah lagi. Coba kalau kamu dari saat kuliah kamu coba balap maksain pilates. Iya. Sakit tipes yang ada. Sakit tipes itu pastilah. Nah, aku yakin juga nanti kamu di saat udah pilates ke depannya pasti ada aja lagi deh yang kamu acak-acak ibaratnya ya. Iya. Kayaknya kamu bukan tipikal orang yang gampang puas soalnya. Iya, aku suka tantangan aja sih. Iya, tapi tantangannya yang bagus loh. Bukan nantangin orang buat berantem Iya, ya. enggak jangan dong itu Tapi jangan tantangan untuk dicontoh. menaklukkan diri sendiri. Gue bisa Iya, apa? iya. Batas kemampuan gue sampai mana? Iya. Itu luar biasa. Gak semua Alhamdulillah. berani. Kalau sekarang biar nggak kena penyakit lain, masya Allah tabarakallah. Iya. Dan masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini iya aku yakin juga nggak lepas dari didikan orang tua ya, terutama papa. Kan yang secara nggak langsung meracuni ya. Iya ngeracunin banget. Gitu. Padahal niatnya enggak. Sebenarnya sih papaku senang-senang aja ya, apalagi aku seorang wanita gitu loh. Jadi papaku nggak push banget juga dan sampai detik ini sih aku disupport banget sih sama Ya, keluarga. kan memang kamu yang mau. Enggak awal Iya. sebelum kamu terjun, papa sempat nggak kayak ngeracunin, ayo like. Enggak, itu gara-gara kemauan aku aja gitu. Nah, kan berarti nggak perlu diracun kata Nggak papa. nggak perlu diracun, udah anaknya yang mau duluan. Ya kenapa papa yakin lu ntar juga mau sendiri. Iya. Gak usah diracunin. Mungkin papaku juga udah tahu lah dari aku kecil, kayak anaknya lihat dulu nih anak gimana, ya udahlah kalau dia mau disupport gitu. Iya, pokoknya mensupport apapun yang anak mau asal di jalan yang bagus. Iya. Apapun yang dia minat, selagi itu bagus, ya orang tua hanya mengarahkan dan mensupport aja. Iya betul. Dan ya ternyata alhamdulillah kamu satu jalur sama papa ya. Iya. Pasti Alhamdulillah. papa seneng banget itu. Tapi aku nggak satu jalur sama papa tentang politik ya. Oh.
Aku balap aja. Iya. Jangan nambah beban lagi. Iya, jangan nambah beban lagi aku. Udah cukup di balap Cukup, aja cukup, Pilates. cukup. Sama nanti cari yang lain. Pokoknya jangan politik ini. Iya, jangan. Oke, kayaknya seru banget nih ngobrol-ngobrol kita. Cuma karena keterbatasan waktu, Iya. mohon maaf ya. Nanti kita sambung. Oh, ada yang mau tanya nih fansnya. Apa tuh? Di antara slalom, rally, sama balap sirkuit, off-road, mana yang lebih suka dan menantang? Oke, menurut aku dari balap speed off-road, slalom, sirkuit di sirkuit Sentul sama di rally itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, Masing-masing. Tapi yang menurut aku tantangan yang luar biasa dan kita harus mengontrol diri kita dan belajar menahan emosional Emosi, kita itu iya. adalah slalom. Oh, justru yang muter-muter di tempat itu aja Iya, tantangannya iya dia. tantangannya kayak gitu. Kayak maksudnya kita balapan, kita harus kan jatuhnya yang aku ikutin balap ini tuh time attack. Jadi misalkan soalnya susah ya kita harus bawa mobil slalom itu tuh kayak ngafalin soalnya singkat, padat dan jelas. Terus apalagi kita bawanya harus perfect banget gitu loh. Jadi Semakin timingnya harus perfect, pas. ya semakin perfect, semakin bagus ya kita bisa menang gitu. Apalagi menang kalau di slalom itu tuh menangnya kayak per 0 detik gitulah, per second gitu. Hitungannya beda persekian detik. Iya per sekian detik gitu. Jadi benar-benar yang menurut aku challengingnya di situ sih. Jadi misalkan kalau menurut aku ya dari semuanya kayak speed off road, aku udah nggak tahu nih rasanya apa dan aku ngerasa di sebelah aku ada navigator yang bisa nenangin diri aku. Tapi aku kayak aku mau coba yang baru lagi gitu. Terus akhirnya sprint rally juga sama. Akhirnya coba lagi rally panjang di Danau Toba itu adrenalinnya ya harus tinggi banget sih karena kita Itu ketemu speednya sampai berapa tuh kalau rally gitu? 200 lebih Oh alah. karena kita di tengah-tengah hutan balapannya gitu. Dan pertama kali aku turun di situ itu adrenalinnya emang harus cukup tinggi. Tantangannya sih emang beneran luar biasa banget karena kita ada di tengah-tengah hutan. Terus kita berdua doang sama navigator ya takut dong kenapa-kenapa. Kecepatannya aja Iya ya. kecepatannya aja tuh tinggi. Aduh, kita dengernya aja ngeri. Iya terus habis itu akhirnya ya mau nggak mau di pikiran aku pada saat aku rally panjang ini di Danau Toba ya aku cuman mikir yang penting gue finish gitu. Yang penting gue finish, kalau nggak kencang ya udah nggak apa-apa gitu tapi ada kencangnya juga kok gitu loh. Nah terus akhirnya ya udah deh akhirnya alhamdulillah aku finish. Aku ngerasa kayak udah cukup puas, gue finish aja tuh gue udah cukup puas walaupun di dalam trek itu aku sempat pecah ban. Nah pecah ban itu kita nggak dibantuin orang, kita berdua doang sama navigator gitu. Jadi mau nggak mau teamwork ya. banget. Jadi beneran yang aku buka bagasinya, aku yang buka ikatan dari bannya itu, terus aku Dan itu bawa harus bannya. Terus habis itu navigator aku ngeluarin si bannya yang kempes itu yang pecah itu terus ganti. Dan harus cepet kan? Harus cepet. Gak bisa leha-leha dulu. Nggak bisa dulu. nggak bisa om, nggak bisa kayak om ayo santai dulu om, nggak bisa, jangan dong, jangan. Terus habis itu ya udah akhirnya dari situ menurut aku yang lebih kayak aku deg-degannya parah gitu. Aku pernah heart rate yang sampai nyentuh 200 sekian. Iya itu di slalom. Itu gak bahaya? Gak tahu ya, tapi aku beneran pas aku lihat tuh pas aku di tengah-tengah trek terus mau start itu aku sekitar 201. Itu bahaya banget loh. Itu bahaya banget sih, cuman akunya mau nggak mau harus nenangin dirinya tuh banget. Aku sampai mikir apa gue kena anxiety disorder atau apa, wah langsung ke situ. Enggak lah, aku langsung mikir sama itu kan karena memang adrenalinnya pas lagi tinggi. Iya, terus aku sempat kepikirannya tuh sendiri kayak maksudnya karena aku kan harus ngingetin soal gitu di slalom terus harus tenang gini. Terus tiba-tiba ada aja overthinking yang nggak jelas itu pas aku lihat heart rate kan.
enggak ini mah gue aja gitu, gue aja yang pikirin overthinking, enggak gue bisa kok langsung kayak gitu, langsung diubah gitu kayak enggak gue berarti bisa kamu kok. nggak anxiety. Kalau anxiety langsung waduh, wah, Iya langsung panik gitu. paniknya itu. Iya, makanya kan dari situ aku langsung kayak ya udah pokoknya gue bisa. Ya udah sampai sekarang ya aku ngerasa slalom ini sih tantangan yang luar biasa banget gitu. Karena harus belajar ngontrol emosi sih, harus sabar. Jadi harus balance ya, Harus emosi balance semuanya. sama waktu yang memang harus kamu raih. Iya. Dan banyaknya komando-komando yang harus kamu hafal. Iya. Aku aja buyeng loh. Kamu Iya, bisa loh. iya. Itu dia, makanya itu menurut aku start tuh 2019 sampai tahun kemarin 2024, berarti udah sekitar 5 tahun atau 4 tahun berarti. Dan masih akan berlanjut untuk dan slalom akan ya? berlanjut di tahun ini. Iya. Doain aku semoga berhasil. Pasti berhasil. Iya, amin. Nggak mungkin enggak, udah banyak segini prestasinya kok. Iya. Ada lagi? Bapak yang mau ditanyakan? Oke. Kita kayaknya nggak perlu bertanya-tanya, kita perlunya langsung turun ke lapangan ya, minta ajarin. Pengen lihat loh kamu tuh saat di lapangan. Pasti Boleh, keren ada banget. kok di YouTube Banteng Motorsport. Lihat di sini ya tuh, guys. ya. Ayo Om. Ayo Om, pokoknya masukin nanti ya. Dimasukin ya di Biar link kayak- Banteng Biar Motorsport kayak YouTube. cewek-cewek muda sekarang tuh terinspirasi yang kayak gini-gini. Iya. Sekarang udah banyak loh. Maksudnya wanita-wanita yang pada akhirnya turun ke dunia balap ini udah banyak. Ya karena ada yang menginspirasi kayak macam-macam Ada, kamu. aku pun juga ikut balap karena terinspirasi Ya, juga. itulah Apa sambung namanya? menyambung. Iya. Jadi kan Dari generasi ke dari generasi. ke generasi. Nah kalau nggak berkembang cuma stuck di situ aja, Iya. yang lain nggak mungkin tahu dong ada Iya, kegiatan iya. kayak gini. Iya. Nah memang harus butuh yang berprestasi lagi, menelurkan prestasi lagi, menelurkan yang memang cewek-cewek keren lagi, Iya. biar mereka terkena racun positif ya. Iya. Biar racun positifnya makin menyebar. Iya. Memang kamu harus kayak sering-sering bikin konten biar banyak perempuan-perempuan muda ya sekarang yang tahu kegiatan-kegiatan positif tuh ada loh yang bisa dibikin sama cewek-cewek muda yang cantik dan keren kayak gini. Gak nyangka kan? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Gak nyangka sumpah ya. Kalau ketemu di jalan paling orang gak akan nyangka kalau ternyata hobinya dan prestasinya Iya. tuh sangar. Tapi emang aku kalau misalkan lagi balapan ya aku kayak ya nggak kayak sekarang gitu. Jadi emang lihat tempat aja sih. Iya, tapi kan ya secara sehari-hari ya kamu begini kan. Secara sehari-hari aku cuek banget sih, nggak make up gitu loh. Apalagi Iya. ya paling nggak makin kelihatan anak-anaknya kali ya kalau nggak make up ya. Iya, kelihatan kayak masih kecil gitu. Kan nggak nyangka kan cewek kecil kayak gini ternyata sangar. Iya. Serem loh. Iya. Luar biasa banget. Nih Kanya terima kasih banget ya obrolannya. Terima kasih juga aku udah diundang ke sini dengan senang hati pokoknya. Oh, sama-sama kita juga senang banget kamu mau hadir di sini. Iya. Karena aku juga dikasih taunya dadakan. Oh, gitu? Iya. Ternyata kamu pas banget lagi ada acara di sini Iya. di IMS. Nah, makanya- Ada acara show Catch Me If You Can. Oke, berarti kalau lain kali kita undang lagi mau ya? Mau insya Allah kalau waktunya ketemu ya. Amin, Amin. amin. Pokoknya support terus buat IMI, Ikatan Iya. Motor Indonesia. Kan kamu juga di bawah naungan IMI Iya. untuk sportnya ya, otomotif. Jadi kita saling bersinergi nanti ke Iya, depannya. ketemu lagi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kanya Prasetyo Iya, atas obrolannya. sama-sama dengan Atas- senang hati. Sama-sama ya, senang lo sharing sama anak muda berprestasi kayak gini, apalagi cantik, enak Wah. dilihatnya. Ya sekian dulu podcast IMI TV kali ini. Saya Vera Saman dan Saya Kanya Prastyo. ucapkan dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.